Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa naratif untuk pemula. Sebelum kita mulai video ini, saya ingin ungkapkan ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Kita juga nggak terafiliasi atau berinvestasi di apapun yang kita sebutkan di sini. Dan teman-teman juga harus paham bahwa cryptocurrency itu merupakan aset dengan volatility yang sangat tinggi, sehingga mengandung risiko yang tinggi pula. Oke, ini adalah video yang banyak di-request oleh teman-teman semuanya, karena ini adalah video lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya saya udah ajarin teman-teman gimana caranya lihat chart, analisa secara teknikal. Kemudian bukan hanya itu, kita ajarin juga bagaimana caranya melihat fundamental dari suatu project, suatu altcoin. Meskipun kita juga nggak terafiliasi atau terinvestasi apapun di sana ya, kita hanya bahas fundamental secara keseluruhan, bisnis model dan lain sebagainya. Apakah project ini layak untuk dibeli atau tidak? Apakah altcoin ini secara matriks-matriks tertentu itu mengesankan atau justru mengecewakan? Itu udah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas hal yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah naratif. Kita selalu bilang ke teman-teman bahwa naratif research itu adalah hal yang penting sekali untuk teman-teman perhatikan. Memang ini bukanlah sesuatu yang lahir ya puluhan tahun ya, tapi baru-baru aja di kripto ini mungkin sekitar 5 tahunan ya beken istilah yang namanya naratif research. Mengapa lahir naratif research atau melakukan analisa sesuai dengan naratif apa yang sedang berkembang dan juga hot saat ini? Jawabannya adalah karena udah terlalu banyak cryptocurrency yang ada di market. Ya, saat ini udah ada jutaan token yang lahir di market dan mungkin dulu ya 2018 itu mudah memilih beberapa koin-koin yang bisa naik karena cuman puluhan, oke. Terus kemudian 2021 ratusan yang listing dicek, sekarang udah nggak tahu berapa ya. Banyak banget. Dan sementara ya liquidity yang ada atau capital yang masuk ke dalam sistem untuk menaikkan harga ini itu relatif terbatas. Jadi teman-teman bayangin ya, ini adalah kotak kecil yang mana kotaknya itu tambah gede, tapi airnya ini yang dimasukin itu tetap atau cenderung berkurang. Sehingga apa ya, orang akhirnya memilih safe bet, safe play seperti Bitcoin daripada orang memilih nih kira-kira dari banyaknya kotak kecil ini mana yang mau dialirin air. Dan ketika orang bisa ya merotasiin atau tahu naratif tertentu yang akan hot dan mereka melakukan naratif rotating dari satu ke yang lain, itu bisa sangat menguntungkan. Tapi balik lagi, itu adalah aktivitas yang sangat sulit untuk dilakukan. Nah, ini pun kalau kita lihat data dari Crypto Corio, kita bisa melihat nih, ada banyak sekali sektor di market kripto. Ya, ini ada sektor layer 1, layer 2, decentralized finance, RWA, DEX, dan lain sebagainya. Jadi, bayangin teman-teman ya, altcoin-nya itu udah jutaan jumlahnya, dibagi ke dalam puluhan sektor, dan juga mungkin ratusan naratif yang ada di luar sana. Jadi kita harus tahu nih ya, kira-kira dunia ini sedang kemana, atau dunia ini sedang membahas apa. Baru kita bisa dive into that naratif dan berharap memperoleh keuntungan dengan berinvestasi ke beberapa token yang mana mengusung naratif tersebut. Lalu gimana cara menganalisa naratif? Teman-teman, ini adalah bagian dari modul pembelajaran yang kita kasih ke teman-teman di Akademi Kripto. Yang mana yang kita sampaikan di sini ini hanya 10% dari 100% yang kita kasih. Di dalam pun kita juga jelasin alasan mengapa naratif trading itu diperlukan. Sementara di sini kita hanya langsung ya ke topik pembahasan dan juga 3 cara untuk melakukan analisa naratif. Yang mana di dalam kita jelasin ada banyak sekali cara. Ini adalah cara yang paling umum. Cara pertama yaitu adalah melakukan social observation. Teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa project yang akan berkembang itulah project yang menyelesaikan real life problem dan mereka bringing real life solution. Jadi mereka ini yang nggak punya solusi apapun, ya nggak akan mungkin bisa bertahan di market. Dan ketika teman-teman ini orang yang nggak tahu apapun tentang dunia ya, atau orang yang cenderung cuek ya dengan segala hal, yaitu teman-teman nggak akan bisa ya melakukan naratif trading ini dengan cukup oke. Karena biasanya orang yang cuek dan nggak memperhatikan sekitar,
yaitu biasanya mereka nggak bisa manifestasi keuntungan apapun. Pertama ini kalau teman-teman mau melakukan yang namanya naratif trading, teman-teman harus jago melakukan yang namanya social observation atau melakukan pengamatan sosial. Pengamatan sosial ini bukan berarti ya teman-teman ini harus turun ke jalan jadi aktivis, terus lihat keadaan di masyarakat, enggak. Jawabannya teman-teman bisa melakukan social observation dengan membaca banyak berita, banyak jurnal, banyak penelitian tentang isu-isu sosial apa yang terjadi di dunia saat ini. Saya bilangin di dunia, nggak hanya di Indonesia. Mengapa? Karena market crypto ini market yang global. Masalah yang ada di Depok di sini ini nggak ada kaitannya dengan masalah tentang kripto. Jadi teman-teman harus paham. Kalau teman-teman melihat ya sektor apa yang mau naik, ya teman-teman lihat masalah sosial yang ada di dunia, yang ada di global saat ini. Nah, saya breakdown menjadi 3 hal untuk melakukan yang namanya social observation ini, untuk melakukan analisa naratif. Pertama, teman-teman harus menumbuhkan empati. Jadi teman-teman harus sadar sebagai seorang makhluk sosial, ada yang namanya masalah di dunia ini. Dan kadang mungkin masalah tersebut nggak sampai ke kita secara langsung atau bahkan ke telinga kita. Tapi teman-teman harus paham bahwa banyak sekali orang yang memiliki masalah di dunia ini. Dan ketika kita menumbuhkan empati kita terhadap suatu masalah tertentu, maka akan lebih aware lagi kita terhadap situasi yang terjadi di dunia ini. Karena saya punya banyak sekali teman yang mana saya tanya nih, kamu tahu nggak sekarang ada tarif dan lain sebagainya? Dia nggak tahu, teman-teman. Mengapa? Ya karena dia nggak tumbuh empati. Empati tentang dunia di sekitarnya, harga-harga naik karena kebijakan tarif, kemudian ekonomi slowing down, inflasi tinggi. Ini dia sama sekali nggak ngerti. Jadi pertama ya kamu harus numbuhin empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Atau mungkin orang tuamu sendiri, rasanya gimana dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang. 2, kamu harus bisa mendefinisikan masalah. Nggak ada api, nggak ada asap kalau nggak ada api. Jadi teman-teman harus tahu kenapa bisa muncul masalah tersebut. Oke? Dan baru teman-teman harus bisa definisikan lagi gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Antara kita menciptakan sesuatu atau kita berinvestasi pada sesuatu yang menciptakan solusi akan masalah tersebut. Jadi either you invent or you invest. Kalau misalkan ada suatu masalah tertentu, banjir misalkan, tapi teman-teman di sini nggak bisa invent ya suatu teknologi khusus untuk melakukan manipulasi arus sungai dan lain sebagainya. Ya kamu bisa berinvestasi pada perusahaan yang menciptakan teknologi tersebut supaya masalah banjir ini contoh ya ini bisa terselesaikan. Nah, naratif research atau kita ngomongnya di sini social observation itu juga sesuatu yang berakar dari hal tersebut juga. Contoh ya, ini ada naratif DePIN. Decentralized Physical Infrastructure. Sebelumnya udah kita bahas nih di masalah fundamental. Pertama, kalau kamu melihat ya atau menumbuhkan empati, kamu lihat nih sekarang, layanan cloud computing itu biayanya itu sangat tinggi sekali di berbagai platform atau provider seperti Google dan juga Amazon. Ini sangat costly ya, biayanya sangat tinggi sekali. Kalau kamu definisikan masalah mengapa DePIN bisa tercipta, jawabannya adalah biaya yang mahal tersebut dari Google, dari Amazon, itu disebabkan oleh sentralisasi yang sangat tinggi. Apa itu maksudnya sentralisasi? Ya Google sendiri yang punya pricingnya karena dia yang punya produknya. Jadi mereka quote on quote ya agak memonopoli karena saya punya barangnya ya saya jual seberapapun saya mau. Sehingga kalau kita lihat itulah mengapa narasi DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure ini lahir. Yaitu suatu narasi untuk mendesentralisasikan teknologi cloud computing ini dengan sistem marketplace. Jadi kalau kamu nggak bisa, di sini untuk menyelesaikan biaya cloud computing yang sangat tinggi, ya kamu nggak bisa punya hardware-nya untuk menyederhanakan solusi itu, ya kamu bisa invest di project-nya. Yang mana di sini ketika kamu berinvestasi ke project-nya, kamu membantu suatu misi untuk menurunkan biaya cloud computing. Nah, selanjutnya di sini ada naratif DeSci atau Decentralized Science. Pertama, kita bisa menumbuhkan empati, di mana banyak sekali riset yang mana hasilnya ini tidak diaudit sama sekali. Jadi banyak riset ini yang cenderung koruptif. Mengapa? Karena riset ini nggak ada pihak-pihak tertentu yang mengawasi, mengaudit hasil risetnya. Begitu juga dengan insentif base dari para penelitinya. Banyak sekali riset ini yang tinggal dikopas orang,
ya bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, tanpa mereka give credit kepada orang pertama yang membuat penelitian tersebut, penelitian ilmiah. Sehingga kalau kita definisikan ya masalahnya yaitu korupnya research yang ada ini, yaitu karena kurangnya audit yang ada. Sehingga kita membutuhkan suatu sistem audit untuk memberikan insentif base yang tepat dan juga untuk mengawasi penggunaan dan juga kualitas dari riset itu. Sehingga kalau kita bisa invest di projectnya, itulah mengapa muncul narasi DeSci atau Decentralized Science. Jadi beberapa programmer di blockchain ini membuat suatu token tertentu, yang mana token tersebut digunakan untuk audit riset, untuk memberikan reward kepada para periset dan lain sebagainya. Jadi itulah alasan ya mengapa narasi DeSci ini muncul. Jadi teman-teman harus paham, semuanya di sini itu ada karena ada alasannya. Ya, project itu lahir karena ada suatu alasan mendasar mengapa project tersebut lahir. Kecuali yaitu meme coin. Nggak ada alasannya, cuman lucu aja. Misalkan ada topik yang lagi hot, ya, kemudian muncul meme coin tertentu dengan topik hot tersebut. Jadi itu hanyalah hype tertentu. Nggak ada fundamental apapun di baliknya. Nah, kedua ada naratif yang sempat hot dulu, yaitu adalah layer 2 naratif, di mana kalau kita melihat gas fee dari Ethereum itu sangatlah tinggi. Kalau kita lihat nih ya, beberapa developer waktu itu tuh sangat kesulitan ketika mereka membangun application apapun di atas jaringan Ethereum. Mereka merasa bahwa hanya swap dikit, hanya confirm transaction dikit, hanya memindahkan duit sedikit, itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Karena masalah ya skalabilitas dari Ethereum yang masih menjadi masalah dari dulu ya sampai sekarang. Dan dari naratif tersebut ya atau masalah tersebut kita bisa mendefinisikan bahwa dibutuhkan suatu perbaruan atau suatu layer tertentu atau protokol tertentu atau program tertentu atau jembatan tertentu atau produk tertentu untuk membuat supaya jaringan Ethereum ini jauh lebih murah. Sehingga kita membutuhkan ya suatu alat untuk mengefisiensikan fee. Itulah mengapa ya lahir layer 2. Layer 2 adalah solusi untuk jaringan layer 1 yang nggak bisa scalable atau masalah skalabilitas atau memiliki masalah skalabilitas. Dan kalau kita nggak bisa invent ya atau membuat jembatannya untuk buat contoh ya Ethereum ini lebih murah ya kita bisa invest di projectnya. Itu adalah contoh dari munculnya naratif layer 2. Nah itu tadi adalah cara teman-teman untuk melakukan yang namanya social observation. Social observation ini bisa teman-teman lakukan bahkan tanpa adanya berita apapun, tanpa adanya research journal apapun, tanpa adanya report apapun. Tapi kalau teman-teman mau baca report atau teman-teman mau baca research journal, itu juga bisa. Yang mana itu masuk ke bagian kedua, yaitu adalah kurasi berita atau kurasi informasi apapun yang bisa kita temukan secara online atau secara offline. Tapi karena di sini konteksnya kripto, yaitu adalah secara online. Dan teman-teman pasti tahu, dulu kita membuat di tahun 2024, itu adalah naratif kalender, yang mana kita buat ini di tahun 2023. Jadi kita secara exact ya, memprediksi apa saja yang terjadi di tahun 2024 itu dari tahun 2023. Memang kita juga memiliki naratif kalender untuk tahun 2025 sekarang, yang mana timelinenya atau lini masanya ini sedikit terganggu dengan adanya volatilitas market yang terjadi sekarang. Karena kita tahu kebijakan tarif dari Donald Trump ini mengacaukan banyak sekali plan dari para investor, terutama investor kripto. Tapi kalau kita lihat ke depan, ya ini kita bisa melihat banyak sekali insightful katalis yang ada di market kripto. Nah, gimana kita bisa membuat naratif kalender yang memiliki ketepatan seperti ini? Yaitu adalah jawabannya kita melakukan kurasi berbagai berita. Mengapa dulu kita bisa sangat konflik bahwa Q1 2024 narasinya itu adalah special computing, dan waktu itu ada koin yang kita research yaitu adalah Render atau RNDR. Itu adalah jawabannya kita tahu pada Q1 2024 itu akan launching atau akan muncul yang namanya Apple Vision Pro, sebuah headset yang mungkin menjembatani para pengguna Apple dengan dunia metaverse. Dan itu hype-nya sangat gila, dan saat itu kita tahu bahwa dia akan rilis di bulan Februari. Saat itu kita tahu di Q1 2024 ini ada potensi naratif special computing. Dan kita tahu juga ya special computing ini memiliki growth yang luar biasa besar sampai 23,4%.
ya growth tahunannya. Itulah mengapa kita sangat confident waktu itu dengan potensi naratif spatial computing. Dan gak hanya itu ya, Q1 2024 itu juga tahunnya AI. Mengapa? Karena di 2023 kita tahu bahwa Q1 itu adalah earnings dari Microsoft. Dan Microsoft selalu melakukan upgrade besar-besaran di sektor AI mereka itu di Q1. Itulah mengapa ya secara ritme kita bisa melihat pergerakan sektor AI di Q1 setiap tahunnya. Ya, yang mana sekarang pun katalisnya karena masalah tarif ya, itu menjadi sedikit berubah. Dan ini juga contoh di mana di sini ada sources mengenai deadline CBDC di akhir tahun 2024. Itulah mengapa kalau kita lihat di akhir 2024 berbagai koin seperti HBAR, XRP, dan lain sebagainya, Chainlink ini mengalami kenaikan yang signifikan karena di tahun 2023 kita memprediksi adanya CBDC launch di akhir tahun 2024. Nah, cara ketiga ini saya bilangnya adalah the Walmart concept atau konsep di mana ketika di kripto ada project yang sangat signifikan tingginya, orang akan selalu membuat copycat atau replika dari project tersebut. Ingat teman-teman, konsep ada gula, ada smooth. Contohnya dulu Ethereum membuat layer 1 yang memungkinkan orang untuk memprogram uang di atas jaringannya. Setelah itu muncul berbagai layer 1 lain. Solana, kemudian ada Toncoin, dan lain sebagainya. Konsep ada gula, ada smooth itu juga berlaku di market crypto. Kalau ada developer yang bikin project tertentu dan itu went viral dan itu sangat bagus, ada ya developer lain yang akhirnya menengok sektor tersebut. Itulah mengapa muncul yang namanya Walmart concept, di mana ketika ada satu sektor yang sangat mumpuni, sangat brilliant, kita bisa cari copycat atau yang berpotensi jadi yang kedua. Kalau yang pertama ini naik 1000%, ya yang kedua enggaknya itu bisa naik 500%. Kalau kita bisa secara tepat memprediksi apa yang jadi kedua. Contohnya ya di siklus ini Solana yang jadi kedua dari Ethereum. Dan kita bisa melihat ya potensi kenaikan Solana yang sangat amat luar biasa. Nah, sama seperti Walmart concept, kita bilang rip-off concept, itulah mengapa selalu ada kekurangan dari project yang bersinar. Contohnya ini adalah Render. Yang waktu itu di Spatial Computing naratif Q1 2024 itu kita call dan mengalami kenaikan berkali-kali lipat. Dan waktu itu kita lihat Render itu udah lumayan overvaluation dan ada pesaingnya yang mana pada saat itu adalah Livepeer. Kita bahas juga nih ya Livepeer yang cukup oke ya pada saat itu. Karena apa? Ya karena dia melakukan apa yang Render lakukan dengan efisiensi biaya yang jauh lebih bagus, plus dia market cap-nya itu juga jauh lebih kecil. Jadi itu relatif under valuation. Itulah mengapa ya selalu ada kekurangan dari project lain yang bisa ditutup. Contohnya apa ya? Di sini kalau kita lihat Render itu market cap-nya waktu itu ya 1,6 billion dan rasio market cap to GPU yaitu adalah 530.000 USD. Yang mana ini cukup mirip dengan Livepeer ya, yang waktu itu circulating market cap-nya 0,23 billion dan dia ya market cap to GPU rasionya 590.000. Sehingga waktu itu kita bilang ya Livepeer ini Walmart versionnya dari Render atau versi yang lebih murah dari Render. Tapi dia lebih undervalue. Sehingga ya Livepeer bisa jadi Render yang kedua dan dia mengalami kenaikan yang luar biasa pada saat itu. Itu adalah cara menganalisa naratif, tapi ingat teman-teman ini hanyalah 10% dari yang kita kasih di dalam, atau mungkin 5% dari yang kita kasih di dalam. Dan setelah presentasi ini dilaksanakan, saya ingin bilang ke teman-teman, nothing I say is financial advice. Ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.